saya ingin ke kedua narasumber nih. Bicara soal efek lah gitu ya mungkin ya. Bang Hensat dulu nih, singkat saja Bang. Jokowi efek, Prabowo efek gitu. Masih nggak sih akan menjadi persepsi publik juga di pilkada serentak tahun ini? Prabowo efek mungkin lebih besar ya. Karena tadi saya bicara momentum kemenangan di Pilpres kan. Jadi pasti masih terasa itu. Bagaimana kemeriahan Pilpres waktu itu dan kemudian mendatangkan kemenangan itu menjadi hal yang penting buat para paslon supaya dia mendapatkan roh kemenangan itu. Jadi keinginan menang itu tuh harus ada. Maka pasti akan bergerak sedemikian rupa supaya masyarakat percaya bahwa roh kemenangan itu ada di dia. Tapi bukan seperti apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Mas Gibran. Tadi kan kita lihat tuh, dia sebagai wakil presiden terpilih, menurut saya ikut mengantar itu. Nggak boleh tuh begitu, karena nanti pada saat pilkada dilaksanakan kan dia sudah jadi wakil presiden. Dan sekarang kondisinya pun sudah ditetapkan sebagai KPU sebagai wakil presiden terpilih. Jadi nggak etis tuh kalau kemudian dia berpihak kepada salah satu calon gitu. Nah ini kan Pak Lutfi waktu itu, Valdo Maldini kampanye juga dia ada kalau saya nggak salah. Jadi nggak boleh begitu. Jadi bukan momentum seperti itu yang diharapkan. Itu justru momentum pengrusakan terhadap demokrasi kalau kemudian dia muncul. Nah sebaiknya Mas Gibran belajar lebih banyak lagi dari Pak Prabowo lah. Berarti merusak efek juga tadi ya, bisa jadi ya mungkin ya? Iya, dan kalau tadi kita bicara damage control itu agak repot tuh. Karena aparat kan jadi bingung tuh. Lah ini gimana sih wapresnya mendukung salah satu paslon nih. Saya mesti gimana? Karena aparat ASN itu kan kadang-kadang menerjemahkan simbol-simbol itu sebagai instruksi. Wah ini jangan-jangan nih instruksi nih dari wapres terpilih untuk memenangkan salah satu paslon gitu. Nah menurut saya itu tidak baik buat demokrasi. Mas Gun? Iya, kalau saya lihat memang psikopolitis ya dari dampak sosok terutama Prabowo itu saya setuju. Itu memang akan ada di beberapa pilkada, terlebih dengan daerah-daerah yang konfigurasinya itu mengadop konfigurasi nasional. Contohnya misalnya membentuk Kim Plus gitu ya. Nah ini di beberapa daerah kan terbentuk meskipun tidak di semua daerah. Nah ini akan mengoptimalisasi itu dampak keberadaan sosok Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena biasanya di lapangan, di bawah, itu siapa yang kemudian terpilih menjadi presiden biasanya juga punya dampak di bawah gitu ya. Terlihat dari misalnya sejak SBY ya kan, kemudian juga Pak Jokowi. Kemudian sekarang ya mungkin akan dinikmati di beberapa daerah, tidak di semua daerah, di beberapa daerah oleh Prabowo efek ini. Kehadiran Prabowo efek ini. Tetapi itu menurut saya jangan menjadi terlena. Kenapa? Karena lagi-lagi dinamika politik itu tidak linear. Belum tentu misalnya apa yang terjadi di tingkat nasional, ya isu-isu lokal, figur lokal, kemudian dinamika lokalnya itu sama. Sehingga kemudian kecermatan, ketepatan dalam kemudian melihat dan melokalisir strategi-strategi berbasis pemilih itu yang paling menentukan dibanding kemudian terjebak pada figur. Ternyata kan di beberapa kejadian sebelumnya juga tidak ada efek ekor jas yang terlalu jelas antara top of the ticket capres itu dengan keterpilihan partai kan begitu. Ya saya membayangkan untuk Banten ya contohnya misalnya gitu. Agak pusing ya mungkin. Prabowo-nya di Gerindra calonnya ini, tapi tim pemenangan Prabowo juga ada nama Airin. Jadi agak ini biar serahkan kepada masyarakat aja ya. Iya, serahkan kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Mas Gun, Bang Hensat sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami Vena Kintan yang juga masih akan menghadirkan informasi, salah satunya adalah jelang dari pengundian nomor urut ya Pilkada serentak 2024 dan juga pendalaman informasi perihal pasca tawuran di Bekasi yang kemudian menewaskan 7 orang yang saat ini masih diupayakan identitasnya oleh pihak kepolisian. Akhir kata saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih banyak Mas Gun. Makasih.